Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di depan sebuah benteng kuno dari abad 16. Di belakang saya ini bukan sekedar sungai. Fungsi sungai inilah sebagai pertahanan sebuah benteng. Benteng yang menenggelamkan kejayaan Kesultanan Banten. Inilah benteng Spilwik. Mari kita telusuri kisah benteng ini bersama saya, Fatma Antaka. Spilwik, Banten mulai berjaya semenjak diperintah oleh Sultan Maulana Hasanuddin hingga Raja ke-6, Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa inilah terjadi konflik kekuasaan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan sang putra, Abu Nasr Abdul Qohar yang berjuluk Sultan Haji. Disinilah di benteng tua ini menjadi saksi bisu puncak konflik berdarah ini. Dan dari benteng inilah yang menjadi saksi sekaligus sebagai garda utama bagi sebuah kongsi dagang Belanda VOC untuk menaklukkan kejayaan Kesultanan Banten. Dari balik tembok-tembok yang kokoh ini, VOC mengendalikan pemerintahan Kesultanan Banten, menguasai seluruh hasil bumi Banten. Inilah benteng yang diberi nama sesuai dengan inspirator penggagas penakluk Banten. Dialah Gubernur Jenderal Cornelis Jansen Spilman, dan benteng itu pun bernama Spilwik Kota Sang Spilman. Ratusan tahun silam, di sekitar benteng ini telah terjadi pertumpahan darah, ratusan nyawa, pertempuran yang tidak seimbang. Desing peluru Mesius Radu VOC di balik benteng berhadapan dengan prajurit Kesultanan Tirtayasa. Pemimpin serdadu VOC bernama Kapten Francoistak. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditawan dan menjadi tahanan di benteng VOC di Batavia, sekarang Jakarta. Dari bekas reruntuhan bangunan benteng Spilwik, sudut kanan belakang benteng yang mengarah ke laut dipastikan juga menjadi tempat meriam-meriam jarak jauh untuk mengantisipasi serangan laut. Ancaman laut terhadap VOC berasal dari dua musuh utama, kapal Portugis dan kapal Inggris. Sepanjang bagian kanan ini hingga kanan depan dinding tembok lebih tebal dan kokoh. Hal itu disebabkan sebagai antisipasi bagi serangan meriam dari kapal laut. Ruang mobilitas antar bastion dan sudut pos nampak lebih lebar. Dari luar benteng terbentang sebuah barikade berupa parit yang mengitari benteng. Lebar parit pada dokumen yang dilaporkan oleh Goelet Portugis sekitar 10 meter. Kini tersisa 4 meter dan pada beberapa bagian nampak dangkal dan terbengkalai. Parit itu menyambung dengan sungai yang menjadi satu-satunya sarana transportasi untuk membawa barang-barang keperluan dalam benteng. Diperkirakan ini jalan dari air ini merupakan jalur paling aman karena tidak dapat disergap oleh pasukan pendukung Kesultanan Banten. Sungai itu pun bersambung terus hingga muara Karangantum menuju laut. Sarana laut ini terhubung dengan Batavia melalui kapal-kapal besar yang saat itu belum dimiliki oleh Kesultanan Banten. Benteng ini sulit ditembus lantaran desainnya cukup kokoh. Pembangunan benteng Spilwik dimulai pada 1681 dan selesai pada 1684, 3 tahun lamanya. Pernah pula mengalami perluasan pada 1731.
jauh sesudah Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa. Sang perancang benteng adalah Hendrik Lucason Cardel, dibantu oleh tenaga dari orang-orang Cina. Itu sebabnya nampak jejak peninggalan arsitektur khas Cina. Batu bata tanah liat di bagian kiri yang cukup rapi. Struktur utama benteng terdiri dari tembok tinggi, diperkirakan 5 meter, ketebalan dinding bervariasi antara 1 meter hingga 1,5 meter pada beberapa titik. Terbuat dari bongkahan koral, karang laut, adonan pasir, dan kapur. 2 buah pintu, 1 pintu utama dan 1 pintu samping kecil. Pintu samping dibuat pendek sekitar 2 meter, berbentuk setengah melengkung dengan posisi dataran lebih tinggi daripada bagian luarnya. Kini ketinggian tanahnya sama. Bentuk pintu seperti itu akan menyulitkan bagi penyerbu untuk masuk menyerang dalam jumlah yang banyak, sehingga dari dalam benteng mudah untuk mengalaunya. Karena yang bisa masuk pastilah dalam jumlah yang tidak banyak. Pada sisi bagian dalam bangunan dibuat dari batu bata merah yang cukup besar sekitar 20 cm per 40 cm. Dan beberapa titik juga terdapat batu bata yang berukuran lebih kecil. Pola pemasangan batu bata sama dengan bentuk bangunan ala Eropa pada masa itu. Setidaknya terdapat banyak jejak ruangan pada benteng ini. Di dalam benteng terdapat ruang barak serdadu yang diperkirakan berada di sayap kiri benteng. Ruang penyimpanan senjata dan perbekalan, ruang tambat perahu, dan pengangkutan barang. Jejak dinding yang tersisa di bagian kiri nampak menunjukkan adanya ruangan-ruangan yang cukup besar. Sedangkan di sayap kanan benteng ada lorong penjara hingga kini masih ada. Kantor komandan benteng dan kantor perdagangan gereja kecil. Kelengkapan benteng ini yang menyebabkan dinamai Wijk atau kota. Benteng yang bangunan bagian dalamnya menyerupai kota kecil. Luas bagian dalam benteng ini sekitar 1 hektar lebih sedikit. Bentang alam di sekitar benteng ini adalah kawasan pantai dan tanah datar yang terbuka luas hingga sungai Muara Karangantu. Posisi tersebut menguntungkan VOC berada di dalam benteng.
Benteng Split ini tidak pernah terkalahkan dilihat dari posisinya, termasuk jenis benteng pertahanan laut. Formasi benteng berbentuk bangunan persegi 4. Tiap sudut membentuk satu sistem pertahanan. Bentuk bangunan kubus yang menjorok keluar dengan sebuah pos intai bastion untuk berjaga. Ruang mobilisasi serdadu yang cukup luas sekitar 8 meter persegi di bagian atas. Dan terdapat sejumlah celah untuk menembak ke bagian luar. Pada sudut-sudut inilah diperkirakan diletakkan Meriam untuk menjangkau lawan meskipun pada posisi yang jauh. Dari sudut kiri belakang benteng, Keraton Surosowan masih masuk dalam jangkauan tembak Meriam ini. Kira depan terdiri dari 2 lapis. Bagian bawah adalah ruang amunisi dan gudang serta ruang tambat untuk transportasi perbekalan benteng. Bagian atas masih difungsikan sama sebagai pertahanan. Ruang bagian bawah ini masih tersisa dan nampak utuh meskipun tidak terurus sama sekali. Ruang jaga bastion kini tersisa satu yang masih utuh dan satu di kiri nampak cungkup bastion yang tergeletak masih utuh di tanah. Setelah dirasakan tidak lagi strategis, akhirnya benteng ini ditinggalkan oleh POC pada tahun 1811. Di masa Gubernur Jenderal Dendles yang telah sukses membuat jalan darat pertama lintas Jawa, dimulai dari titik nol di Anyer, terus hingga Ciruas, Cikande, Tangerang, Jakarta, Cirebon, Jalan Pantura Jawa, hingga Panarukan di bagian paling ujung Jawa Timur. Tidak terhitung berapa nyawa yang dikorbankan untuk pembuatan jalan tersebut. Terima kasih dan tunggu tayangan lain tentang Kilometer 0 Dendels.